Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Nadarul Huda. Kali ini kita akan membuat video part kedua tentang studi Islam Indonesia. Saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh saudara kembar saya. Kita mirip kan? Nah, kita adalah sama-sama kuliah di IAIN Salatiga, sama-sama di jurusan Manajemen Dakwah semester 2. Nah, kita berdua akan menerangkan sedikit ilmu kita tentang sinergi Islam dengan Pancasila, politik, dan negara. Nah, karena kita ada 3 bagian, kita akan bagi menjadi 2 bagian, di mana saya akan menerangkan 2 bagian dan saudara kembar saya akan menerangkan 1 bagian. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu tentang sinergi Islam dengan Pancasila. Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia ini bisa berdiri karena adanya dasar. Nah, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini dijadikan sebagai pokok berpikir bermasyarakat di Indonesia. Namun ada beberapa pendapat bahwasanya yang cocok menjadi dasar negara Indonesia adalah agama, di mana mereka berpendapat bahwasanya agama itu bersifat fundamental dan negara bersifat kenegaraan, di mana negara bisa berdiri karena adanya kesepakatan. Nah, pokok permasalahannya adalah negara Indonesia ini bukan negara religius. Maka dari itu Pancasila ada karena negara Indonesia adalah negara yang beraneka ragam dari suku, ras, budaya, bangsa, agama maupun lainnya. Nah, jadi tidak bisa kita jadikan dasar negara ini negara yang agama. Nah, terus apa sih sinergi Islam dengan Pancasila? Kita bisa ketahui di sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang sebelum diubah adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ada syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi peran agama Islam sangat penting dalam berdirinya agama Indonesia. Adanya sila pertama ini kita bisa ketahui bahwasanya perannya sangat besar. Namun karena ada pertimbangan-pertimbangan bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang bukan agama, Islam saja, jadi kita diubah oleh beberapa tokoh negara pada waktu itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lebih kompleks ke semua agama. Itu tadi adalah sinergi Islam dengan Pancasila. Nah, langsung saja ke bagian kedua akan diterangkan oleh saudara kembar saya. Silahkan, monggo. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sinergi Islam dengan politik. Dimana kita ketahui bahwasanya peran antara ulama di Indonesia itu tidak bisa diragukan lagi, dimana sebelum negara ini berdiri, ulama-ulama Islam di Indonesia, ulama besar ini sudah mempunyai pengikut yang besar, dimana sangat berdampak terhadap perilaku bermasyarakat. Nah, pada akhirnya kita ketahui bahwasanya dalam negara Indonesia peran ulama sangat penting. Kita dapat mengambil contoh dari adanya pada waktu Presiden I.R. Soekarno. Pada waktu itu peran-peran penting dalam pemerintahan seperti dalam Kementerian Agama itu diserahkan kepada ulama. Seperti contoh Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim, di mana dia dipercaya sebagai Menteri Agama. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang dijadikan peran penting dalam pemerintahan, dikarenakan mereka punya pengikut yang banyak dan mereka juga dinobatkan sebagai orang yang amanah. Nah, kita dapat saksikan juga pada tahun 2020 ini, di mana Wakil Presiden Bapak Joko Widodo adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, di mana dia juga bernotaben sebagai ulama besar di Indonesia. Nah, dan dia bisa menjadikan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia.
dengan dia menjadi wakil presiden bisa dimungkinkan warganya atau masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih baik, karena kita ketahui yang kita dasari bahwasanya menjadi ulama itu menjadi kan dirinya menjadi akhlak yang baik. Jadi begitu bahasan pokok di bagian 2 ini. Monggo diteruskan untuk bagian 3. Nah, kita lanjut ke bagian 3, di mana sinergi Islam dengan negara. Din Samsudin dalam hal ini menerangkan ada 3 bagian, di mana yang pertama adalah negara dan agama itu bersifat integral, di mana ada dominan di antara salah satunya, yaitu dominan agama maupun negaranya. Jadi keduanya ini saling menyatu untuk menjalankan misinya. Jadi antara agama dan negara itu menyatu. Dan yang kedua yaitu antara agama dan negara itu bersifat simbiotik, di mana keduanya itu mempunyai jarak dan mempunyai wilayah sendiri-sendiri. Jadi keduanya ini saling berdampingan ketika menjalankan tugasnya. Jadi ketika negara dengan agama itu saling berdampingan dalam mewujudkan cita-cita negara. Nah, yang ketiga itu antara negara dan juga agama itu mempunyai dominan berbeda atau mempunyai dominan sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu antara negara maupun agama tidak bisa disatukan, tidak bisa didampingkan. Jadi negara ya sendiri, agama ya sendiri. Nah, itu tadi adalah 3 bahasan pada kali ini. Apabila kami dalam menyampaikan bahasan ini banyak salah, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan kan kau buktikan Trisno tulus